Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersyukur bisa berkumpul bersama-sama untuk suatu kebaikan dan juga iri karena kompak. Alhamdulillah. Walaupun bukan warga Limo, ya, tapi saya sudah sering berkeliling. Alhamdulillah di Limo, di Gandul, di Cinere, rasa-rasanya kekeluargaan sudah erat. Pengen punya kekeluargaan seperti ini. Insyaallah ini di model tempat-tempat yang lain. Insyaallah. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tujuan penting diturunkan agama, memberikan tumanina, ketenangan pada jiwa. Yaitu instrumen utama yang diturunkan kepada para nabi, bukan hanya pendidikan, tapi ada tazkiyah, pensucian jiwa. Yang mana nanti pada akhirnya tujuan daripada edukasi, pendidikan dan pensucian itu untuk mendatangkan jiwa yang tenang. Tujuan agama itu sebenarnya untuk mendatangkan jiwa yang tenang. Maka itu nanti pada akhirnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi di antara hadaf tujuan daripada agama diturunkan itu untuk menetapkan ketenangan jiwa. Kenapa? Karena kestabilan alam semesta ini akan didapatkan dengan ketenangan jiwa. Saya mau masuk dari prolog, nanti kita masuk dari ukhuwah atau persatuan. Semoga waktunya cukup, insyaallah. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah jarang bersumpah sebanyak pada sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Asy-Syams, Asy-Syams, Wal-Qamar dan seterusnya. Itu ada 11 pasal, ada 11 sumpah yang Allah tidak biasanya bersumpah berurutan sebanyak itu. Kita tahu betul di dalam kajian ilmu Al-Quran tidak Allah bersumpah kecuali ada sesuatu yang penting di balik sumpah itu yang ingin diinformasikan. Allah bersumpah dari awal surat sampai akhir sumpah. Ini kalau kita merujuk kepada kajian kebahasaan, itu semuanya Allah bersumpah dengan redaksi yang kita arifkan. Wasyams, wal-qamar dan seterusnya, al-lail, an-nahar dan seterusnya. Berbicara tentang al-kaun, alam semesta, alam semesta, makrokosmos, matahari, pergantian malam, pergantian siang, dan yang semisal. Tetapi pada akhirnya Allah bersumpah dengan jiwa. Dan uniknya ditakir, tidak dikatakan wal nafs, tetapi wal nafsin wa masawwaha. Saya tidak mau berbicara teori pada pagi ini karena terlalu panjang, tetapi nanti natijah konklusi para ulama mengatakan pada ayat ini ingin dijelaskan bahwa jiwa yang tersucikan itu fi kafah, berada dalam timbangan sama beratnya dengan kestabilan alam semesta. Jadi ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Makrokosmos ini alam semesta yang banyak dan luas itu sama berat jika ditimbang dengan satu jiwa orang yang tersucikan. Maka dari jawab pasalnya fa'alhamaha fujuraha taqwa qad aflaha man zakkaha, itu berbicara tentang bagaimana jiwa orang yang
Tersucikan. Sehingga penting betul jiwa yang tersucikan yang dampaknya mendatangkan ketenangan jiwa. Sampai-sampai kestabilan alam semesta beratnya sama dengan satu jiwa yang tersucikan. Ini variabel beda sendiri. Saya masukkan ke dalam prolog, tetapi ini punya pembahasan yang lain. Yang ingin saya sampaikan, apa kaitannya dengan pembahasan itu tadi? Allah menjadikan beberapa penyebab utama yang menjadi penyebab ketenangan jiwa. Misalnya, kalau yang sifatnya individual itu pernikahan. Makanya dalam Al-Quran itu Allah jadikan sebagai tanda-tandanya kebesaran Allah. Wa min ayatihi. Allah tidak pernah menjadikan itu tanda-tanda kebesaran Allah kecuali hal itu memiliki kaitan penting. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu. Itu untuk mendatangkan ketumaninah. Salah satunya. Dan instrumen terpenting untuk menggapai ketenangan jiwa yang besar dan bersama adalah persatuan dan kesatuan. Apakah wujudnya dalam watan atau yang semisalnya? Sehingga kajian tentang persatuan dan kesatuan di dalam hubungan yang luas, fi makna watan, ini memiliki qimah, memiliki harga yang begitu mahal di dalam perspektif agama. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan daripada itu nanti akan mendatangkan kepada ketenangan jiwa. Yang mana ketenangan jiwa adalah puncak daripada tujuan agama. Maka agama mengakomodir adanya tempat tinggal, wilayah, bangsa yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam perbedaan untuk mendatangkan ketenangan jiwa yang itu adalah tujuan daripada agama. Nama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab siapapun yang berhalangan dengan apa yang dituju oleh agama dan tujuan yang sangat penting, maka mereka yang berlawanan itu akan berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang berlawanan dengan itu akan berlawanan dengan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di depannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah. Kalau kita melihat kemaksiatan yang terjadi daripada umat Islam dari dahulu sampai hari ini, mari kita lihat sejarah. Rasulullah tidak bersikap dengan kebencian dan tidak murka kepada kemaksiatan melebihi daripada orang yang menghendaki adanya perpecahan dan tidak adanya persatuan. Mari kita lihat dan ta'ammal dulu. Kita lihat sedikit, kita fokus sedikit. Saya coba melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir dari Makkah, dihinakan di Makkah, dicaci, dituduh yang tidak-tidak, diberikan label yang tidak pantas, penyihir, tukang bohong, pendusta, dan yang semisal. Ampun Allah. Sampai diusir, diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik, pamannya dibunuh, jantungnya dibelah, dimakan, keluarganya dihabis, sahabatnya beberapa tahun makan daun-daun yang kering. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang kelak ke Mekah sebagai janji Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kenal dengan Fatih Makkah, apa sikap Nabi Muhammad kepada mereka yang dahulu membenci dan melakukan hal yang sedemikian buruk pada Nabi Muhammad SAW, dan apa sikap agama terhadap mereka?
Kalau kita buka sejarah panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengabadikan suratnya semua kita hafal. Karena di dalam maulid-maulid biasa dibaca, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mari kita sedikit kupas ayat ini. Biasanya saya membahas ayat ini kalau sama teman-teman di majelis yang lain dari segi distorsi pemahaman terhadap ayat ini yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Hari ini saya melihat di balik distorsi itu apa. Jadi ayat ini biasa diartikan yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Itu Allah menghapuskan dosa Nabi Muhammad yang telah lampau dan yang akan datang, begitu. Silakan buka terjemah. Tetapi saya punya antitesis terhadap itu. Yang tadi saya katakan, saya punya pembahasan sendiri. Ternyata ayat itu pemahamannya bukan seperti ini. Liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Apakah Nabi Muhammad yang melakukan dosa dahulu dan yang akan datang itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata tidak. Lalu kita menggunakan pendekatan kebahasaan, tafsir, kita pakai munasabat dan yang semisalnya. Nanti pada akhirnya itu azal masdar dan menunjukkan masdar atau mafi'ul bil masdar. Masdar atau mafi'ul bil masdar dalam kaidah bahasa itu al-masdar atau mafi'ul bil masdar qad yudhaf ila al-fa'il wa qad yudhaf ila al-maf'ul. Boleh jadi masdar itu kembali kepada pelaku, boleh jadi masdar itu kembali kepada objek daripada pelaku. Saya mendapatkan konklusi dengan berbagai macam teori. Saya nggak mau bahas di sini, tapi nanti saya mau bahas kaitannya sama persatuan. Akhirnya saya dapatkan dzanbun di sini bukan kembali kepada fa'il, tetapi dzanbun di sini kembali kepada maf'ul, sehingga Rasulullah bukan pelaku dzanbun tetapi objek daripada pelaku dzanbun. Ya, kalau nanti tidak bertanya mana hadis dalil, kita sebutkan satu persatu, tapi bukan waktunya karena saya bukan lagi promosi disertasi di sini. Ternyata dzanbun di situ bukan Rasulullah SAW pelakunya. Kalau kita pakai munasabah, kita lihat kepada ayat-ayat yang ada yang sebelumnya di surat yang sebelumnya, karena munasabah nanti kita lihat indikator qarinahnya ada banyak. Ternyata dzanbun di sini bukan yudhaf ila al-fa'il tetapi yudhaf ila maf'ul. Jadi Rasulullah sebagai objek daripada pelaku dzanbun. Siapa pelaku dzanbun di sini? Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Namun mereka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, pada akhirnya Allah katakan liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Muhammad, Allah hapuskan dosa-dosa orang-orang yang berbuat buruk kepadamu yang dahulu. Ay qabla fathi Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu. Wa ma ta'akhkhara, dan umatmu yang akan datang sampai hari kiamat. Min ajlika, gara-gara kamu. Kesimpulan yang saya dapatkan, orang-orang Mekah yang notabene itu dari kufur dulunya, patung disembah, nabi dihina, diusir. Tetapi karena ada sisi kekuatan persatuan dan kecintaan bangsa di Mekah, khitab Allah kepada mereka dan sikap Nabi Muhammad kepada mereka adalah ampunan dan maaf. Maka kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang berbau teologis itu masih ditolerir oleh agama karena ada kecintaan persatuan pada mereka. Sehingga nanti pada saat Rasulullah pulang itu Rasulullah bilang, apa yang kalian pikir tentang aku kepada kalian sekarang? Mereka katakan kau adalah saudara kami yang mulia, anak daripada saudara yang mulia. Rasulullah katakan, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan para pendahulu. Idhabu fa'aitumut talaqah. Bebas kalian semua, pergi kalian semua. Kita sama-sama tinggal di sini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melihat orang-orang kafir Quraisy itu memiliki kekuatan persatuan dan kesatuan yang besar. Di sisi lain dosa-dosa mereka yang besar secara teologi, secara akidah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini perlu kajian panjang tadi yang sudah Allah mengatakan dalam Nabi Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika. Lalu kalau kita melihat orang-orang Madinah, orang-orang Madinah itu darul iman, bukan darul kufur. Tempatnya orang-orang yang beriman dan tempatnya orang-orang yang berilmu. Tempatnya orang-orang yang mengerti tentang konsep beragama. Kalau orang-orang Mekah ini bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak berperadaban. Mereka sembah patung, mereka menghina Nabi Muhammad. Lain cerita kalau orang-orang Madinah ini, Rasulullah masuk Madinah ini sudah tempatnya orang-orang beriman. Kalau tadi Mekah ada kufur, tempat orang kufur saat itu. Mekah itu bukan tempat yang dianggap suci saat itu. Berbeda dengan Madinah. Tetapi ketika kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah berkaitan dengan perpecahan daripada kesatuan dan persatuan, kita lihat kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kemaksiatannya bukan kemaksiatan teologis lagi, bukan kemaksiatan ideologis, bukan kemaksiatan masalah akidah halal haram atau masalah furu' atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum agama. Tidak. Mereka semua dalam hal itu sudah stabil. Mereka semua ahlu la ilaha illallah. Siapa tidak kenal Ansar? Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu di dalam Al-Quran. Tidak ada yang hina Nabi, tidak ada yang tipu Nabi, tidak ada sembah patung, tidak ada yang menjelekkan Nabi Muhammad. Justru semua berada di dalam ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi problemnya di Madinah saat itu ada orang-orang yang ingin terjadinya perpecahan. Ini waktunya saya sampai jam berapa? Jam 6. Masih jam berapa? Sudah jam berapa? Jadi bapak-bapak, jadi di Madinah itu dulu orang-orang Ansor lagi ngumpul kayak gini kan? Ngumpul kayak gini persis kayak gini. Orang-orang Ansor ini terdiri dari dua suku, ya. Suku Khazraj sama suku Aus. Ini dua suku besar. Dulu sebelum Nabi datang ke Madinah, puluhan tahun perang terus dua suku ini. Padahal nenek moyangnya satu. Nenek moyangnya mereka adalah cicit daripada seorang wanita yang bernama Qailah binti Kahil. Qailah binti Kahil. Dua suku besar ini disatukan oleh Nabi Muhammad. Ada cerita lagi ngumpul, udah iman, udah Islam, udah takwa, udah dikatakan sahabat Ansor. Ada orang Yahudi. Berarti kan kita kan masalah Yahudi terus. Jangan-jangan pola pikir Yahudi ada sama kita juga. Ini yang sebenarnya. Oke? Kalau kita benci sama Zionis, pola pikirnya harus kita bersihkan juga dari pola itu. Ada orang namanya Syammas bin Qais, dalam beberapa riwayat namanya Syis. Kita tidak peduli nama itu, tapi biasa disebut Syammas bin Qais. Ini Syammas bin Qais ini orang Yahudi tinggal di Madinah. Udah tua lagi umurnya. Udah tua. Menurut sebagian riwayat ini orang udah kakek-kakek udah tua. Syammas bin Qais ini lagi jalan-jalan di pinggir Madinah melihat Ansor, dua suku tadi, Khazraj sama Aus lagi bercengkrama. Kata si Syammas, dia bilang, laqad ijtama'a abna'u Qailah. Ini kok sudah ngumpul-ngumpul lagi nih keturunannya si Qailah ini, dua suku tadi, yang dulunya ribut terus. Mana namanya Allah, kita tak punya rumah lagi kalau mereka sudah bersatu. Ini yang bingung. Kalau mereka sudah bersatu, kita tak punya rumah. Kata si Yahudi tadi. Akhirnya si Syammas ini panggil anak buahnya masih muda. Dia bilang, masuk kamu ke dalam perkumpulan orang-orang Islam itu, masuk kamu ke dalam perkumpulan Ansar itu, terus kamu bawakan syair-syair kebencian di antara mereka yang dulu mereka selalu lakukan saat mereka berperang. Karena tradisinya orang Arab itu kalau ribut perang bikin syair juga, ya.
Kalau berantem bikin syair, jatuh cinta bikin syair, semuanya syair. Kalau yang sastra itu tahu betul, ya. Disebut namanya al-ayyam wal ansab. Itu tercatat di dalam syair-syair. Orang Arab Jahiliyah itu tidak suka menulis sejarah, sehingga mereka kalau mau digali sejarahnya harus dilihat daripada syair. Syair kebencian. Ini kata siswa nak masuk dalam pertemuan mereka. Bawakan syair-syair yang dulu mereka bawakan untuk ribut sebenarnya. Ya, kita masuk akal. Dibacakan syair-syair kebencian. Dasar kamu keturunannya ini, nenek moyang begini, dasar kamu begini, dasar kamu begini. Ternyata sekelas sahabat Nabi yang sudah mulia panas juga. Panas. Akhirnya terpecah dua golongan tadi itu, Ansar dari satu sisi Hazrat dan sisi lain Aus. Geser. Udah main latap-latapan. Gara-gara syair tadi dibacakan. Terbawa suasana. Jemaah rahmatullah. Dua panglima dari dua suku ini berhadapan. Satu namanya Jabbar bin Sakhar dari bangsa Hazrat, satu lagi namanya Aus bin Tayyib dari bangsa Aus. Kata Aus sama si Jabbar, lihat. Kalau memang kamu yang kita perhatikan, ini panglima. Orang Islam Pak, dua-duanya sahabat mulia Nabi. Terus kata si Aus, kalau Anda tantang atur waktu dan tempat, kita kembalikan senjata yang telah diletakkan di bumi. Mari kita saling berburu satu sama lain. Ini si Syamas Yahudi amanah udah tinggal nonton aja dari luarnya. Orang Islam tadinya udah besar. Berita sampai kepada Nabi Muhammad datang membawa delegasi dari Muhajirin. Masuk ke tengah-tengah mereka, Rasulullah marah saat itu tidak seperti marah yang biasa. Rasulullah mengatakan, "Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum ba'da an hadakumullah lil Islam." Apakah kalian mau mengembalikan ini doktrin jahiliyah, pola berpikir kejahiliah? Sementara sekarang aku telah berada di tengah-tengah kalian dan Allah telah memberikan petunjuk hidayah Islam kepada kalian. Di mana Islam kalian, di mana Quran kalian, di mana Allah kalian, di mana Nabi kalian? Apakah karena bapak kalian yang sudah dikubur, nenek moyang kalian yang sudah mati di dalam tanah itu, yang cuma disinggung sedikit, kalian mau membunuh saudara kalian yang tadi pagi disatukan di dalam sholat subuh berjamaah itu? Panjang cerita Rasulullah menjelaskan, tidakkah cukup bagi kalian seorang yang tersambung nasabnya kepada keluarga Nabi Muhammad, paman, diabadikan kehinaannya di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab, dan tidak cukup pada kalian seorang yang bukan keluarga orang mulia, bukan dari bangsa Quraisy, berkulit hitam, bernama Bilal, akan bersama Nabi Muhammad di surga karena persatuan dan kecintaan. Bukankah cukup bagi kalian seorang Salman yang berbangsa Persia, bukan Arab? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, Salman adalah keluarga karena kecintaan, ketakwaan dan persatuan. Semua itu akan hancur pada waktunya. Panjang cerita, orang yang beriman redup mendapatkan nasihat. Maka mereka berpelukan, bermaafan, menangis. Mereka tahu betul ini adalah akibat daripada godaan Yahudi tadi. Ini menyebabkan turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang tadi saya mau bandingkan sama firman Allah yang buat orang Mekah sama firman Allah buat orang Madinah. Jadi kayak ini firman Allah nggak kayak tadi, bukan lihat firman Allah mengatakan zaman yang notabene-nya keburukan itu di Mekah lebih besar daripada di Madinah. Tetapi keburukannya bukan karena persatuan, keburukannya individu, teologis. Tapi di Madinah ini orang-orang hebat semua. Apa Allah katakan? Ya ahlul kitab, qul, katakan Muhammad kepada ahlul kitab. Dalam hal ini adalah si Syamas. Katakan kepada
pada ahlul kitab orang-orang cerdas. Ahlul kitab itu orang cerdas. Kalau hari ini ahlul kitab itu yang ulama. Itu taubih namanya dalam bahasa Arab. Apa taubih? Sindiran. Sindiran. Ya ahlul kitab, wahai orang yang mengerti Taurat, yang mengerti Injil, yang tahu betul kandungan yang ada pada ajaran para nabi-nabi tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lima takfuruna nabi ayat kita. Kenapa kamu ini berbuat kufur? Berbuat kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa perbuatan kufur yang dimaksud di situ? Perbuatan kufur yang dimaksud di situ di ayat selanjutnya Allah jelaskan, lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghuna iwajan. Kenapa kalian kok pengen banget rasanya menghancurkan jalan orang-orang yang ingin bersatu, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang beriman ini udah bersatu, tapi kok kamu pengen bengkokkan? Tabghuna iwajan. Iwajan itu dalam bahasa Arab itu bengkok. Bengkoknya ada dua, ada maknawi, ada es. Nanti orang Arab bilang awaj, ada bilang iwaj. Dibilang awaj itu biasanya yang bengkok itu kelihatan. Tapi kalau bilang iwaj, bengkoknya nggak kelihatan, pemikirannya yang bengkok. Kenapa kok kamu ini senang banget berbuat kufur? Apa perbuatan kufur di situ? Perbuatan kufur di situ adalah menginginkan perpecahan. Kalian menghalang-halangi orang-orang yang telah disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengambil kesimpulan, lagi-lagi bukunya memang nggak bisa panjang. Kalau bahasa ini minimal 2,5 jam di luar tanggung jawab. Di luar tanggung jawab. Tapi kita simpulkan saja. Kesimpulannya apa Bapak? Di ayat ini, siapapun yang memiliki pola pikir untuk memecahkan hubungan yang telah disatukan oleh Allah atas nama apapun, role modelnya di situ atas nama nasab, role modelnya di situ atas nama bahasa, atas nama perbedaan cara berpikir, termasuk atas nama pandangan politik, termasuk atas nama cara bermadhab, termasuk atas nama cara menjalankan agama. Ini semuanya furu'. Walaupun ada yang bilang enggak Ustaz, ini usul, antum belajar lagi. Itu far'ul usul, bukan aslul usul. Aslul usul itu al-muhabbah, al-insaniyah. Tapi kita nggak bahas ke situ. Kita bukan lagi bahas teologi dari ini. Tapi itu semuanya adalah bunga-bunga dari agama yang mana hasil interpretasi kepala manusia, bukan murni produk Tuhan. Maka siapapun yang menghendaki kebencian kepada orang lain yang berbeda untuk membenci saudaranya atas perbedaan-perbedaan yang tadi itu, pola ini adalah polanya sama si Yahudi. Yang Allah katakan ini salah satu tipologi kekufuran. Aku tidak. Bukan saya tidak menginterpretasi ayat di sini. Buka aja tafsirnya. Kalau pengen panjang, buka aja. Ya, silakan. Coba lihat itu, coba lihat Ibnu Katsir, coba lihat atau tafsir yang kita suka. Ini konteks ayatnya seperti itu. Kekufuran. Giliran orang Mekah yang bermaksiat itu Allah ampuni dosanya dan Nabi menghargai mereka. Idhabu antumul ulama, karena mereka menghargai adanya persatuan dan kesatuan. Bangsa Mekah lebih diagungkan ketimbang keperluan apapun termasuk agama. Sehingga Rasulullah itu sama klan-klan yang dulu-duluin paman itu aman. Karena antum ini memang menghendaki persatuan. Kegagalpahaman antum terhadap berideologi itu tidak menjadikan antum begitu hina kepada saya di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menghendaki ampun atas kalian. Tapi giliran orang-orang yang pintar, yang cerdas, aku gak kira.
Ini orang cerdas ini, ahlul kitab ini orang cerdas. Itu taubih namanya. Taubih itu gini Pak. Kalau orang Arab pergi haji, pulang haji gak dipanggil Pak Haji. Cuma kalau lagi berangkat dipanggil haji. Apa tuh kayaknya? Ini kalau misalnya kita pergi haji, orang Arab ini biasanya kalau haji gak ada yang pakai Pak Haji. Yang pakai haji biasanya orang Turki, kita orang Indonesia. Tapi kalau misalnya si Pak Haji ini kita lihat di pasar lagi berangkat, dipanggil Haji. Maksudnya taubih. Anda ini haji, gak pantas Anda dipanggil haji masa kayak gitu. Itu ya ahli kitab, maksudnya Anda ini kan baca Taurat, baca Injil, baca Quran. Anda ini kan ngerti katanya agama. Anda ini kan paham. Kok malah Anda yang membuat perpecahan? Kok malah perbuatanmu berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah? Lima tasudun dengan sabilillah. Kamu ini mau ngapain? Urusan 5 tahun, urusan 10 hari, urusan warna baju, urusan cara berpikir, urusan orang yang udah dikubur, urusan kertas yang gak penting, mengalahkan keabadian kenikmatan ukhuwah yang disatukan oleh Allah dan yang menyebabkan keabadian kalian di surga. Apakah kamu mau menjual surga mau buat urusan 5 tahun? Apakah kamu mau menjual surga mau buat urusan beda kertas? Apakah kamu mau menjual surga? Ini masih ada waktu apa enggak? Berapa menit? 1 menit. Habis. 10 menit. Udah, dulu yang bilang ketimbul lagi. Alhamdulillah. Ayat selanjutnya. Allah tegur orang-orang Islam. Terutama si Ansor tadi itu. Allah bilang, ya ayyuhalladzina ituti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum. Ini beda nih, khitab Tuhan kepada orang Islam Madinah sama khitab Tuhan kepada kafir jahiliyah. Orang Islam Madinah dihitab sama Allah, wahai orang-orang yang beriman, hai Jabbar bin Safar, hai Aus bin Khaib, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab. Kalau kamu kebawa suasana yang dibangun oleh mereka yang ingin memecah belah kamu atas nama apapun itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, kamu yang tadi udah Islam akan dikembalikan kembali kepada kekufuran. Berarti polanya siapapun di antara kita kalau nggak jadi Syamas, jadi Jabbar bin Safar sama Rasulullah SAW, tinggal pilih mau yang mana gitu. Kalau yang jadi Syamas kerjaannya itu mah dia beda, ini mah kayak gini jangan akhirnya itu mah dia gini. Terus hobinya mancing-mancing, bikin orang berantem. Itu sama situ. Mau bajunya dia pakai gamis, pakai peci, kemeja, celana apapun tidak pandang dulu. Lalah kita gak penting sama itu maknanya yang kita penting di sini. Penting. Atau polanya kita yang jadi si Jabbar, yang dia memang benar. Akhirnya benci sama teman, musuhan sama saudara. Sama teman saudara jadi benci gara-gara perbedaan. Maka itu kata Allah, yaruddukum ba'da imanikum. Tidak ada maaf bagi. Masih mendingan maksiatnya orang membak patung, tapi suka persatuan pada saat bertobat Allah ampunin, daripada orang yang katanya orang-orang pintar, tetapi di dalam kepintaran yang menghendaki perpecahan yang mana ini berlawanan dengan maqasidus syariah, berlawanan dengan hadaf ad-din, berlawanan dengan tujuan utama agama, ketenangan jiwa di dalam persatuan dan kesatuan, itu nggak dimaafkan, dikembalikan kepada kita. Paham atau tidak? Nah, jadi di sini masih ada yang mau jadi Syamas. Ada apa enggak ya? Kalau masih ada, silakan. Kalau nggak mau jadi Syamas, apakah masih ada yang mau jadi model Jabbar sama Aus? Bedanya kalau si Jabbar apa sudah tobat Pak, sudah diampuni. Kan kalau kita belum tentu tobat. Dan kalau kita belum tentu diterima. Mana nanti keluar dari pintu ini masih ada yang gara-gara beda model kopiah, beda cara memahami fikih, beda di dalam memahami
bagaimana berpolitik, beda di dalam memahami bagaimana beragama. Masih ada nggak yang di hati kita nggak senang benci? Lalu masih ada yarudukum ba'da ilmikum kafirin. Tapi kalau di sini ada yang kemarin ahlul maksiat, kemarin masih minum khamr mungkin nggak ada yang tahu, kemarin masih melakukan dosa nggak ada yang tahu, kemarin masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama nggak ada yang tahu. Cuma di hatinya cinta kepada persatuan dan kesatuan. Kalau dia bertobat pagi ini, disambut dia berfirman Allah Ta'ala dan tiga wama. Paham tidak? Ini nanti harusnya para ulama dikaji terus lebih dalam ayat tersebut. Ini kita ngomongin judul-judulnya dua ayat pertama. Nah kalau kita mau kaji, nanti ayat selanjutnya Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kan selalu Jumatan dibaca. Tahu nggak konteks ayat itu apa? Wahai orang-orang beriman, bertakwalah sesungguh-sungguhnya takwa. Apa sesungguhnya takwa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali Islam. Apa maksudnya? Jangan ada benci orang. Makanya orang yang berilmu yang paling bahaya itu ahli kitab. Ya. Alimun bi'ilmihi ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang ahli ilmu, yang ngerti hukum, tahu halal haram, tahu tujuan Tuhan, tapi nggak diamalkan ilmu. Senang pengen jadi datangin orang ribut sana sini. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Dia yang dibagi asal sebelum berubah patung-patung. Memang Allah Subhanahu. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti selanjutnya sama para mu'allim, guru-guru bisa diteruskan. Karena ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatasnamakan agama, membuat hati kita benci kepada siapapun daripada hamba Allah, ketahuilah itu tidak tersambung kepada ilmu Nabi Muhammad SAW. Imani jahlihi atau karena kebodohannya dia, atau memang dia adalah sama model baru. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tadi poin-poin besar saja yang saya sampaikan itu semuanya variabel besar itu bisa dijadikan materi satu persatu. Ya, nanti lanjutannya kita lihat komentarnya Imam Ghazali. Imam Ghazali punya statement bagus banget. Anda banyak belajar, banyak beramal, pada akhirnya akan menjadikan Anda merugi dan tersesat. Belajar atau beramal malahan tersesat. Bagaimana maksudnya? Nanti kita kupas ya di dalam kajian-kajian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menghidupkan saya, Allah menghidupkan dosa kita semua, Allah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad dalam persatuan. Jadilah siapapun Anda, kun Anda. Mau pakai peci, tidak pakai peci, mau warna ini, mau warna itu, tetapi jadilah kita mencintai saudara kita lebih dari kita cintai sesuatu yang melekat kepada diri kita. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.